akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya rasa di kita itu tetap ada relokasi kepada hal-hal yang sangat ekstrem, misal kayak di lereng pegunungan, di gunung yang bererupsi dan sebagainya. Tapi bentuknya kita lebih memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Sehingga saya rasa ini adalah mosi idealis dan komparatif, sehingga ada dua beban pembuktian. Satu, mengapa lebih baik untuk lebih memprioritaskan mitigasi dibandingkan relokasi. Dua, kenapa justru HM yang besar itu karena di oposisi. Tujuan itu simpel. Dalam masyarakat simpel. Daerah rawan bencana itu kapan aja bisa bencana, waspada harus tinggi. Tapi daerahnya itu juga padat penduduk, sangat kompleks. Maka saya rasa kita ingin menyelamatkan sosialnya, karena bentuk daripada nyawa itu nggak cuma dari bentuk dari kehidupan, itu nggak cuma dari nyawa doang, tapi daripada sosialnya. Kalau sosialnya jelek, maka mereka juga mampu untuk bagaimana kehilangan nyawanya karena nggak ada pekerjaan dan sebagainya. Saya rasa ada beberapa penggambaran. Satu, tentang daerah rawan bencana. Satu, ini tuh biasanya ada di misalnya kayak pegunungan, lautan, daerah tinggi di pantai dan sebagainya, yang notabene menghasilkan CS sumber daya alam yang besar dan menjadi sumber penghasilan daripada petani dan orang-orang di sana. Contoh kayak nelayan yang selalu ada di pesisir buat ambil ikan, petani kentang yang ada di lereng gunung dan sebagainya. Sehingga ada karena sehingga kedua, kondisi masyarakatnya itu cenderung bergantung pada sumber daya alamnya. Misalnya ini bisa terjadi karena satu, pemerintah itu jarang ngurusin misal kayak daerah terpencil dan susah diakses karena misal pemerintah itu bergantung pada misal terlalu fokus mengandalkan secara ekonomi dunia atau yang lebih besar. Tapi kedua, sehingga tanpa dukungan pemerintah yang sangat memadai, saya rasa warga itu cenderung lebih membentuk bagaimana keterikatan sangat tinggi antara satu sama lain karena sangat bergantung pada SDA-nya. Misal kayak bahan makanan dari luar itu sangat mahal, sangat susah diakses, maka mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sendiri kayak kentang, ikan dan sebagainya. Sehingga mereka biasanya pun udah sangat lama di sana, mereka ada desanya di sana, ada turun-temurun dan sebagainya. Tapi ada turun-temurun, sehingga ada budaya yang muncul di sana, ada orang-orang yang sudah lama tinggal di sana. Tapi sehingga bentuk mitigasi dan relokasi itu seperti apa? Satu, mitigasi saya rasa artinya pencegahan, bentuknya nggak cuma dari fasilitas diperbaiki aja, tapi juga ada misalnya kayak pelatihan, simulasi orang-orang sana kayak gimana, atau misalnya ada kayak satgas yang mampu untuk siap siaga misalnya untuk evakuasi cepat mungkin. Sesa bentuk ini pun bisa menaikkan bagaimana tingkat pendidikan siswanya, pendidikan orang-orang di sana. Tapi soal relokasi, saya rasa relokasi itu hanya pemindahan tempat tinggal, mereka langsung oleh pemerintah dan tempatnya itu mereka nggak tempatnya pindah kemana, apakah sosialnya itu akan dan sebagainya. Tapi dalam kasus mereka sangat penting dan sangat urgent, maka ini bisa aja terjadi. Saya rasa ada hal juga, misal karena mereka nggak sosial sosialnya, mereka bisa kembali ke tempat awalnya. Mereka karena misal keinginan sumber daya alamnya, maka saya rasa akan sangat sulit untuk bagaimana melakukan relokasi. Tapi secara prinsip, kenapa ini dapat justifikasi? Salah satu, pemerintah tuh harusnya mengikuti keinginan warganya, karena warganya itu kompleks, banyak orang, banyak yang bergantung pada sumber daya alam sekitar dan budaya itu terbentuk. Saya rasa sehingga kalau misalnya mereka memutuskan relokasi yang terjadi apa? Satu, masyarakat akan menolak karena budaya mereka terbangun di sana selama mitigasi. Selama ini nggak ada legitimasi dari pemerintah kepada rakyat seperti ini, karena misal bentuknya terpencil, nggak teruskan sehingga warganya pun enggan untuk dipindah. Tapi skenario lain, kalau misalnya bentuknya di perkotaan, di perekonomian, sangat rawan bencana, saya rasa nggak mungkin juga. Saya rasa nggak mungkin juga bagaimana ketika pusat ekonomi itu akan sangat pindah, karena ketika ada 5 juta orang di sana, mereka akan pindah sekaligus. Saya rasa itu sangat nggak mungkin. Tapi justru apakah Anda membiarkan ekonomi Anda mati dan sebagainya? Tapi dua, benar yang sudah ia dapatkan di sana, misal kehidupannya cukup, kalau mau ke warga tetangganya tinggal bilang kayak aja, atau kedekatan sangat intens. Saya rasa tidak ada harapan yang bisa mereka gantungkan kepada pemerintah, karena selama ini mereka legitimasi rendah. Saya rasa kalau misalnya mereka relokasi, mereka justru akan apa? Satu, mereka akan nganggur, mereka akan miskin, mereka akan karena perubahan sosial sangat cepat, mereka nggak terbiasa, mereka ada adaptasinya sulit. Maka bentuk relokasi pun sulit, ada tendensi untuk mereka tetap berada di sana, dan pun ketika ada pindahan, ada tendensi untuk mereka pindah ke tempat awal lagi. Tapi makanya ini adalah urgensi kita untuk bagaimana menawarkan mitigasi. Satu, secara hak, saya rasa warga sudah sustain, mereka suka dengan warganya karena rawan bencana. Selama ini mereka mengerti kalau bahu-membahu ada salah satu prinsip yang mereka lakukan, mereka harus survive, maka antara satu sosial sama lain itu harus bergantung, maka mereka harus percaya dengan dan kekeluargaan dan keterikatan sangat dekat, sehingga negara dapat menjustifikasi hal tersebut dalam hal moralitas. Tapi lihat secara praktikalitas. Kenapa praktikalitasnya justru bagus? Saya rasa akar masalah yang menyebabkan banyak korban itu paling besar dari manusianya. Karena kalau secara tempat mau dari pindahkan kemanapun, tapi kalau mereka nggak punya pendidikan, mereka nggak ngerti bagaimana mitigasi bencana, mereka kan kena bencana juga. Tapi kena bencana juga. Makanya apa? Ada 3 hal. Satu, mitigasi bencana itu memperbesar pengetahuan dan kapasitas warganya. Satu, kalau mitigasi artinya ada pencegahan ke sana, ada guru, ada BNPB atau bantuan relawan lainnya yang bagaimana mengajarkan cara pencegahan. Misal kalau kamu jangan panik, kalau misalnya ada gempa, kamu jangan panik, berlindung di bawah meja aja dan sebagainya. Tapi kalaupun misal kayak kalau misal bentuknya
ada yang nggak ikhlas dan sebagainya, saya rasa bentuk intensi dari pemerintah atau ada atensi dari masyarakatnya pun ada orang-orang atau relawan yang sangat ikhlas untuk mengajar hal ini. Tapi 5, apalagi ini di daerah bencana, ada tendensi masyarakatnya pun akan sangat tinggi karena mereka tidak mau mati, mereka nggak mau kehilangan apa yang udah di sana, mereka nggak mau kehilangan teman-temannya atau budaya-budaya di sana, maka bentuknya akan sangat kompeten dan akan ada internalisasi daripada masyarakatnya sendiri selain ada internalisasi daripada orangnya. Sehingga dampaknya apa? Satu, ilmu kebencanaan itu kan juga akan naik. Ini hanya eksklusif di kita juri. Karena fokus kontra itu hanya akan pemindahan aja tanpa ada fokus, ada intendensi langsung untuk mengajarkan. Tapi kedua, ekonomi itu kan tetap berjalan karena seperti biasa, karena petani tetap panen, pendapatan nelayan akan tetap ada dan sebagainya. Sasa pun ketiga, akan ada tendensi untuk bagaimana satgas yang lebih siap bantu, mereka siap evakuasi di sana ketika ada hal-hal yang butuh urgensi dan sebagainya, mereka mampu mengevakuasi. Tapi 2, bentuknya adalah ini akan memperkuat bagaimana fasilitasnya pun akan sangat berkembang. Satu, bentuknya karena misalnya mereka akan dibuat dengan teknologi yang sangat mumpuni, misal kayak tanggulnya atau sungainya dibuat lebih bagus dan sebagainya pun akan hal bagus. Karena pun misal belum ada teknologinya, salah satu tendensi untuk bagaimana membuat research and development ataupun tetap penelitian dan sebagainya akan semakin tinggi. Sehingga pun ketika biaya yang dikeluarkan lebih banyak, saya rasa nggak apa-apa karena ini kan worth it juga pada akhirnya. Karena membuat bagaimana kualitas daripada desanya itu akan sangat baik. Karena sekarang dampak, saya rasa kualitas daripada daerah yang akan naik, jembatannya akan naik, fasilitas sarana dan prasarana juga akan naik, maka kesehariannya mereka pun akan baik dan ekonomi akan sangat berputar. Jadi pun akan berdampak kepada negaranya, misal pendapatan negara dari pajak dan sebagainya itu kan sangat akan naik juga. Tapi dari posisi pemerintahnya, mari kita lihat sebenarnya mereka juga akan sangat menguntungkan dan karena apa? Satu, mereka efisien dan gak banyak makan biaya. Usaha mereka pun gak akan segera itu. Karena kalau relokasi, Anda perlu bikin kakak yang baru, Anda perlu ganti karena alamatnya beda dan sebagainya. Tapi kalau mitigasi bencana, Anda nggak perlu karena orang yang di situ juga. Tapi kedua, pun jika dana yang bukan terlalu banyak, saya rasa bentuknya akan bentuk seperti teknologi dan sebagainya, maka dia akan worth it juga dan justru kualitas daripada ini sekaligus meningkatkan kualitas daripada warganya. Tapi bentuknya juga kalau misalnya ada relokasi maka akan sulit karena yang akan terjadi ada satu, misal karena Anda pengangguran karena sosialnya beda, maka Anda nggak dapat pekerjaan. Tapi yang karena Anda nggak mendapat pekerjaan, maka Anda nggak mendapatkan pendapatan, maka Anda akan miskin. Anda hanya akan bergantung pada pemerintah, dan ketika Anda hanya bergantung pada pemerintah dan tidak ada internalisasi dan tidak ada pengetahuan, maka Anda sulit untuk bagaimana sustain nyawa Anda. Makasih.